Selamat pagi dari kota Sukabumi. Kalian tahu gak sih, Sukabumi dengan wilayah yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Barat ini, kabupatennya merupakan kabupaten terbesar kedua di Pulau Jawa dengan luas wilayah 4.162 km persegi atau 11,21% dari luas provinsi. Tapi sebaliknya, wilayah kotanya menjadi yang terkecil kedua di Indonesia dengan luas sebesar 48,32 km persegi. Sukabumi ini diapit oleh 3 gunung, yakni Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan Gunung Salak. Suhu rata-ratanya adalah 18-30 derajat Celcius, membuat wilayah ini sejuk dan dingin, terutama saat malam hari. Nah, karena pas banget udaranya dingin, kita harus bangun pagi, menghirup udara bebas, dan menghangatkan diri dengan jogging. By the way, yang Salfok kok areanya kayak di Cibodas ya. Nah, ini tuh kebetulan kita lagi nginep di Sela Bintana. Sela Bintana adalah destinasi wisata yang cukup terkenal nih di Sukabumi, teman-teman. Selain terkenal dengan keindahannya, dia punya sejarah yang panjang karena sudah berdiri di zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu. Pada masa itu, Sukabumi menjadi salah satu peristirahatan bagi petinggi-petinggi perkebunan Belanda. Jadi orang-orang pada zaman dulu, orang-orang Belanda jadikan Sukabumi itu sebagai pusat perkantoran untuk mengurus perkebunan yang tersebar di berbagai tempat. Nah, si sang pendiri kemudian mengubahnya menjadi perhotelan yang dikenal sekarang dengan sebutan Hotel Sela Bintana. Itu waktu 15-20 menit perjalanan dari pusat kota Sukabumi untuk mencapai ke tempat ini. Nah, kalau udah berasa hangat dan keringetan setelah jalan-jalan kaki ngelilingi resort, kita bisa berenang nih di waterparknya. Siapa nih yang berani berenang di udara yang dingin pagi-pagi? Nah, sebenarnya pagi ini tuh cukup istimewa ya, karena kita akan berkunjung ke tempat wisata yang terkenal di daerah ini, yaitu apalagi kalau bukan situ gunung. Tapi sebelum ke sana, yuk kita cari sarapan dulu ke salah satu tempat legend yang ada di sini, yaitu bubur ayam Bunur. Kelihatan dari bentukannya sih simpel aja ya bubur ayam ini tanpa kuah. Tapi saat diaduk, aroma kaldu ayamnya sudah menyatu di buburnya, kecium banget. Dan rasanya pun tak hanya hangat, tapi juga gurih dan ada rasa bumbu yang khas. Uniknya juga di sini bubur ayam tuh dikasih taburan kerupuk udang dan emping loh. Ternyata cocok juga ya bubur ayam kalau pakai kerupuk emping. Satu lagi yang kalian bisa pertimbangkan untuk pesan kalau di sini adalah roti bakarnya. Roti bakaran luarnya garing, dalamnya kopong. Jadi nggak akan terlalu berat lah kalau dimakan di pagi hari. Rasanya ringan kayak roti bakar bikinan di rumah. Kita udah sampai nih di kawasan wisata Situ Gunung. Ini adalah gerbang pertama, lalu pertama kali yang kita lihat ada parkiran. Nah, ini adalah lokasi spot terakhir dari jalur trekking kita nanti. Dan start trekking di tanda panah yang ditunjukkan. Tapi masih jalan lagi kurang lebih 1-2 km lagi ke atas, bisa dengan ojek motor yang sudah disediakan atau juga jalan kaki. Lanjut kita belok ke kiri ke tempat loket untuk pembelian tiket dan juga tempat parkiran mobil. Kalian bisa lihat ada halte di sini biasa untuk orang nunggu jemputan untuk dibawa ke spot start trekking tadi. Ini tuh ada ojek atau mobil yang sudah disediakan fasilitas dari sini ya. Karena kita datang hari Minggu, jadi kelihatan kan ramai banget di sini. Ini kita udah sampai di gerbang kedua, parkir mobil dan menuju loket untuk pembelian tiket. Halo, assalamualaikum. Ini kita udah sampai di Situ Gunung. Harus di note ya, di sini kayaknya harus bawa sepatu, bawa topi nih kayak Salman nih, pakai sepatu atau sendal yang nyaman kayak Salman tuh jalan. Sampai udah jam 11-an, tapi udara di sini masih dingin aja sih, masih aman gitu buat jalan, dan banyak pohon-pohon juga. Yuk, let's go, liatin kita. Di gerbang yang tadi itu, kita tinggal bertiket di loket Jembatan Gantung Lembah Purba ini, guys. Ya Allah, bisa sendiri katanya tuh. Sama, dia sengaja pakai baju warna merah supaya kelihatan di alam, guys. Tas yang tadi loket, ini kita ada di atas. Ini ada welcome drink, ada welcome snack, ada teh tawar, terus ada buat di
tandanya kacang hijau, pisang. Di situ dulu tuh sebelum persiapan buat trekking. Ini caranya dibuka dulu. Oh, panas. Mana nggak panas ini. Ini panas. Mana kamu ambil apa? Ini. Oh, ini nggak mau. Pisang. Nah. Manis enak ya? Enak. Orang banget. Udah deh. Di tempat parkiran tadi kita jalan lagi lurus, jalan balik lagi ke arah tempat yang aku videoin tadi yang orang pada nunggu di situ tuh. Nah, kita nih bakalan dijemput pakai mobil atau pakai motor ke lokasi buat trekkingnya. Pegangan yang erat ya guys, karena mas-mas ojek motor di sini cukup kencang. Mungkin karena udah kebiasa dan berkejaran waktu juga. Kalau kata suamiku, dulu waktu dia awal-awal kesini, bahkan mereka tuh jalan kaki dari gerbang pertama ke spot pertama yang bakal kita tuju ini. Dulu belum ada ojek motor yang disediakan kayak gini guys. Oke. Kasih ya. Dari sini. Kita di situ. Ada jembatan gantung lembah purbanya. Yang kita belakangnya. Untuk di ini. Tuh jembatannya kelihatan guys. Pergunakan kalau tidak dimohon hiraukan saja ya. Iya. Terima kasih. Jembatan gantung Situ Gunung merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 243 meter, lebar 1,8 meter, dan ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jembatan gantung Situ Gunung pertama kali dibangun di pertengahan tahun 2017. Proses pembangunan jembatan dilakukan secara manual dengan melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung. Meskipun tidak menggunakan alat berat, pembangunan jembatan ini selesai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Guys, jadi baru pertama ini aja langsung goyang-goyang tuh. Bagus banget sih jembatannya ini. Jujur li. Goyang-goyang kelihatan nggak sih guys? Goyang-goyang. Aduh. Bagus banget sih ini pemandangannya. Tadi katanya sih mending di tengah biar lebih stabil. Masih belum, masih jauh guys. Karena kan dia ada. Tadi salaman sama abahnya udah pernah kesini, jadi dia udah deh cukup sekali aja katanya. Ini goyang-goyang banget guys. Salman juga nggak mau, nggak mungkin karena ngeliat ini goyang-goyang. Udah, aku mau fokus jalan dulu ya. Ini guys, cantik banget. Mari kita nikmati keindahan alamnya. Di bawahnya sih nggak ada sungai gitu ya. Aduh, ini ngasal banget ngambilnya guys, bener-bener goyang soalnya. Waduh, makin goyang. Karena udah di tengah, makin goyang. Tuh. Anginnya lebih kenceng di tengah-tengah. Ya Allah. Deg-degan tapi udah berusaha tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dikasih tips mending jalan cepet guys dibanding lambat. Rame banget itu. Ke bawah, fokusnya ke depan aja. Udah mulai aman, langsung gasken lari guys. Bisa-bisanya ada cas coba di sini tuh. Siapa yang mau ngecas di tengah-tengah jembatan ini? Kayaknya udah mau nyampe. Jadi goyangnya nggak terlalu berasa kayak di tengah-tengah tadi. Di bawahnya pemandangannya benar-benar breathtaking. Tapi don't you dare lihat ke bawah kalau pas lagi di tengah-tengah. Fokus aja udah ke depan, lihat ke atas sana. Banget ya guys. Jadi itu tuh berasa banget goyangnya. Benar-benar definisinya goyang banget. Nah sekarang ini aku bisa lari.
Tapi seru banget sih, seru banget. Ini kalian wajib banget coba sih kalau kesini. Tuh, cantik banget kan? Tuh pemandangannya guys. Mana sih tuh? Kelihatan nggak sih? Bagus banget sih pemandangannya. Cuman ini karena jam 11 siang tadi aku bilang kan, jadi tuh panasnya tuh sampai pas di atas kepala gitu berasanya mataharinya. Cuma udaranya dingin. Jadi siap sedia sunscreen. Tuh bagus kan? Allahu Akbar. Tuh tadi aku start dari situ, dari ujung sana guys. Ujung sana tuh. Akhirnya aku udah sampai di sini. Super happy. Aduh, udah nyampe. Berasal nama ini tuh. Tembus terus gang dia tuh samping Regina yang kecil. Bukan samping Wican, satunya lagi. Oh, ada makanan, ada juga makanan, ada minuman di sini. Tenang aja guys, dan ada spot foto di ujungnya. Tadi yang aku lihatin. Next kita lanjut ke Curug Sawer atau air terjun Sawer. Nah di sini tuh termasuk part yang enak. Maksudnya jalannya tuh enak karena jalannya datar, juga ada tangga yang menurun. Jadi nggak ada jalan mendaki kalau untuk ke air terjun ini. Kurang lebih 15 menitan kita akan nyampe di Curug Sawer itu guys. Nah kalian denger aja kalau ada suara-suara musik Sunda, berarti itu artinya kita udah deket. Bener aja guys, nggak jauh dari Pondok Musik Sunda tadi, kita udah mau nyampe di air terjun Sawer. Nah ini tuh kantinnya, dan di sini tuh ada jual oleh-oleh, makanan, bahkan ada musola juga. Kalau lurus ke sana itu kita ke Keranjang Sultan. Tapi kalau kita belok ke kiri itu kita ke air terjun Sawer. Kita tuh ke situ arahnya. Nah belok ke kiri ya. Dari jalanan tadi tuh belok ke kanan lagi. Ada toilet. Tuh langsung kayak terjun gitu. Air terjun setinggi 35 meter ini berjarak 1,7 km dari pintu masuk dengan menelusuri hutan Situ Gunung. Namun, perjalanan tersebut terpangkas sekitar 500 meter ketika pengunjung memilih opsi melewati jembatan gantung Situ Gunung. Setelah puas main-main air di air terjun Sawer, kita lanjut jalan menuju keluar tanpa Keranjang Sultan. Karena kalian bisa lihat antriannya dari tadi nggak selesai-selesai guys, panjang banget. Keranjang Sultan itu akan worth it kalau kalian datangi saat weekday, saat lagi sepi. Nah itu worth it banget karena sebenarnya jalurnya pun juga nggak terlalu panjang. Jangan berpikir kalau kita udah naik Keranjang Sultan kita akan sampai di tempat tujuan terakhir. No, itu cuma pertengahan doang guys. Kita harus tetap mendaki lagi untuk sampai ke spot terakhir. Udah sampai di tempat Keranjang Sultan berhenti. Nah buat yang penasaran Keranjang Sultan tuh sampai mana sih nih, sampai sini nih guys. Nih kurang lebih berapa ya, 500 meter kali ya. Dan kita tuh juga jalan paling cuma 5 menitan dari yang Keranjang Sultan yang tadi antri sampai ke sini. Dan kalian juga tetap harus mendaki untuk sampai ke jembatan merah berikutnya. Disinilah mulai bagian terberat dari keseluruhan perjalanan kita di sini. Karena setelah Keranjang Sultan tadi itu jalanannya sedikit demi sedikit terus menanjak dan banyak anak tangga yang akan kita daki. Sampai nanti setelah melewati jembatan merah pun kita akan jumpai anak tangga naik terus menerus. Jembatan merah ini menurutku lebih menantang ya dibanding jembatan gantung sebelumnya. Karena pijakannya adalah jaring-jaring yang membuat sensasi transparan ketika melihat ke bawah.
menurutku sih ini ada lebih menantang ya dibanding jembatan pertama karena nggak selebar jembatan pertama, lebih kecil. Majun, cepetan Majun. Salman. Terakhir sebelum pulang dari parkiran awal sebelum halte, kita bisa belok kiri jalan kaki ataupun naik ojek motor dengan tarif 10.000 ke Danau Situgunung. Nah, Danau Situgunung ini merupakan danau buatan yang terletak nggak jauh dari area jembatan Situgunung yang sebenarnya kalau kita lihat dari atas, dia berada di garis lurus yang sama dengan jembatan Lembah Purba tadi. Danau ini jadi tujuan terakhir yang cocok untuk menutupi hari di wisata Situgunung kali ini. Sekian vlog perjalanan kita ke Situgunung kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu agar channel ini berkembang lebih baik. Dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di next video-video seru lainnya. Jalan-jalan keliling Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum.